A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Bapak Ibu bilang, oh saya muslim, saya mukmin, lalu tidak diuji sama Allah. Allah uji, benar gak imannya? Subhanallah, ini terjadi. Saya jelaskan dulu ayat kedua ini ya. Pernah terjadi di perang Uhud ya. Di perang Uhud itu kan Nabi SAW meletakkan Bapak Ibu sekalian 50 orang pemanah di atas bukit pemanah. Dan ada 650 pasukan di kancah peperangan sedang berperang melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya waktu itu 3.000 orang. 2.800 di kancah peperangan, 200 orang ada di sebuah lembah dipimpin Khalid bin Walid untuk memata-matai kekuatan muslimin. Yang jelas waktu itu Nabi SAW titip pesan kepada 50 pemanah, jangan tinggalkan ya bukit ini, pemanah ini, karena itu kekuatan umat Islam di situ. Kami menang atau kami kalah? Rupanya di awal serangan Quraisy kalah, yang 2.800 lari semua, 650 ini mengejar. Rupanya pemanah yang 50 ini turun ke kancah peperangan, ikut-ikutan memungut ya, harta rampasan perang. 43 orang turun, sisa 7 orang di atas bukit yang tidak. Dan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan pemanah di atas yang 50 ini mengingatkan jangan turun, tapi mereka tidak mau tahu, mereka turun. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, waktu itu akhirnya kocar-kacir pasukan muslimin karena 200 orang pasukan Quraisy yang ada di lembah yang memata-matai kekuatan muslim manuver dari belakang bukit naik membunuh 7 orang, lalu mereka menyerang muslimin dari belakang. Kemudian bendera Quraisy didirikan lagi kembali akhirnya sampai mereka sempat mengalahkan muslimin. Waktu itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan muslimin. Dulu kan kalian pernah minta mati, oh iya mau mati syahid, mau begini, mau begitu. Baik, sekarang mati syahid di depan mata. Ayo, siapa yang mau mati? Gitu. Subhanallah, Allah SWT turunkan, kan katanya mati syahid itu bagus ya, masuk surga, bisa berikan 70 keluarganya syafaat, dibangkitkan hari kiamat ya, dengan darahnya mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi. Baik, ini depan mata kematian sekarang, sabar gak? Jadi Allah uji. Kemudian ayat 3-nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Apakah betul-betul mereka mau meninggalkan, apa mereka mau sabar dalam cobaan? Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham, ada dua hal partner-partneran ya, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya adanya laki-laki dan perempuan, adanya malam dan siang, adanya kenyang dan lapar ya. Nggak mungkin orang kenyang terus, pasti ada laparnya ya. Ada sakit dan sehat, nggak mungkin kita sehat terus ya. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah sakit seumur hidupnya, walaupun dia olahragawan, walaupun dia apalah ya, makan makanan yang sehat, pasti pernah sakit. Ada muda, ada tua, sehebat apapun dia menjaga, tetap transisi pindah dari masa muda ke tua. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, semua pasang-pasangan ya. Jadi Allah mengatakan masalah itu ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah akan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat 4-nya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sebelum saya baca terjemahannya begini, kalau seandainya ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kita memahami orang-orang yang buat dosa enak-enak aja terus, kayaknya Allah nggak coba dia. Perhatikan kata Allah di ayat 4, kekal dalam Al-Quran. Ataukah orang-orang yang mengira kejahatan itu ya, gara-gara kejahatan itu mereka akan luput dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka fahami itu. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat dosa, dia pikir tidak mungkin Allah hukum saya. Atau kita lihat ada orang buat dosa terus kemudian kita anggap dia tidak dihukum sama Allah, tidak mungkin. Makin sering dia ulang-ulangi dosa itu, maka makin berat nanti hukumannya gitu kan. Semoga Allah maafkan, kecuali dengan rahmatnya Allah. Apalagi kalau orang pas mau buat dosa atau dia lagi buat dosa, dia berhenti tiba-tiba, itu Allah selamatkan. Tapi kalau tidak, dia terus saja ulangi, maka mungkin masalah ya. Allah mengatakan di ayat 5-nya, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Maksudnya hari akhirat, hari kebangkitan, hari mati, surga dan neraka.
dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad, maksudnya di sini berjihad adalah baik membela agama Allah atau dia memaksakan diri. Jahada di sini maksudnya dia memaksakan diri dalam ibadah dan meninggalkan dosa, maka upaya itu untuk dirinya sendiri. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Banyak orang yang antara kita, Bapak Ibu sekalian, sholat tidak khusyuk, sholat asal jadi, baca Quran kapan ada waktu, berzikir kapan ada waktu. Ini karena dia pikir Allah butuh ibadahnya. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Yang butuh itu kita. Bapak Ibu kalau sholat, kalau puasa, kalau sedekah buat Bapak Ibu sendiri. Kata Allah SWT di ayat selanjutnya, di sini katakan, dan barang siapa yang berusaha, maka dia usaha itu akan kembali dirinya sendiri. Sungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Allah nggak butuh dengan semua itu. Terakhir ayat 7, walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang melanggar pasti dihukum. Ingat tadi Al-Ankabut ayat 4 itu. Salah kalau ada orang buat dosa dan dianggap dia akan luput dari siksa kami. Kata Allah, sungguh ya keliru apa yang mereka fahami itu. Mustahil. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa dengar ceramah kami.